welcome to Weekly Analysis. Hari ini kita akan bahas tentang gold, bagaimana kelanjutannya. Meskipun saya update terus di channel Telegram, cuman nggak enak ya kalau nggak dibahas di sini ya. Nah, eh, seperti yang Anda lihat, ini yang terjadi, bahwa gold ini memang masih uptrend ya teman-teman. Dia masih uptrend. Apakah dia akan begini lagi? Nah, karena memang dari kondisinya nggak ada bicara dia mau turun. Untuk jumlah yang besar loh ya. Kita bicara untuk jumlah yang besar. Tadi sudah saya update, gold H1 masih dalam range uptrend ya. Jadi kalau kita lihat di M15-nya ada potential sideway, tapi di M15 karena apa? Ini ada resisten berjajar, support berjajar. Bisa jadi ya begini. Tapi what happen itu nggak terjadi. Yang terjadi dia bablas lanjut ke atas. Ya karena apa teman-teman? Movement besarnya memang naik ya. Jadi movement besar saya minta tolong jangan dilawan. Oke, sebelum kita ke cerita utama, saya mau share dulu. Teman-teman ya, jika Anda memang sedang trade dan ada kendala di trading Anda, kita ada buka kelas untuk batch 24, ya trading antar mumet. Basically kita bicara supply and demand, price action, ya. Materinya ada berapa? Ini gambarannya ada 11 materi. Tapi kalau didetailkan lagi nanti tempatnya nggak cukup, teman-teman. Ya, free t-shirt, oke? Dan di bawah sudah saya tuliskan setiap peserta kelas diberi kebebasan mengulang kelas di batch berapapun sampai paham. Free ya teman-teman ya. Oke. Dan kapan dimulai? Kalau Tuhan mengizinkan di 3 Mei 2024 masih sebulan lagi. Jadi Anda bisa prepare ya. Berapa biayanya? 2 juta teman-teman. 16 kali pertemuan. Dan saya bilang itu cukup intensif. Teman-teman nanti bisa kontak ke admin nih ya. Nah, gold naik, US dollar kemarin juga naik ya. Tapi 2 hari ini sudah mulai turun. Saya dapat berita atau sebuah insight ya yang bisa buat masukan saya dan teman-teman bahwa emas sebagai lindung nilai terhadap nilai inflasi. Ya, kenapa? Karena ada ketidakpastian politik dan ekonomi. Politiknya siapa, teman-teman? Geopolitik dan geoekonomi. Dari Rusia sama Ukraina yang merembet kemana-mana. Belum Israel. Ya, teman-teman. Sudah naik 10% tahun ini. Banyak orang yang bilang ini masih akan naik lagi, mengalami kenaikan harian yang dilanjutkan lagi, teman-teman. Ya, saat ini bahwa inflasi lebih merupakan variabel pendorong dibandingkan suku bunga untuk kenaikan harga emas sendiri. Jadi inflasi tinggi, barang-barang yang tadinya kita bisa beli dengan uang 10.000 sekarang nggak bisa, teman-teman. Untuk melindungi uang kita, belinya emas. Investor carinya emas. Sumbernya dari Marex Edward Mayer, dari Reuters, teman-teman. Nah, padahal kalau kita lihat, minggu depan ini ada data CPI, teman-teman. Year on year, yang naik. Kalau dari previous ke forecastnya, ya. Previous ke forecastnya 3,2 naik ke 3,4. Kita nggak tahu aktualnya. Apa yang akan terjadi? Sedangkan kenapa emas naik segini banyak? Potensialnya karena inflasi yang masih tinggi, geopolitiknya masih nggak pasti, dan ini jadi kendala.
kapan turunnya si emas ini. Ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di monthly, ya monthly ya seperti ini dua candlestick besar-besar, ini baru awal bulan, apakah dia akan lanjut? Mungkin, ya, weekly-nya juga sama. Di sini dia bikin rally, base rally, malah menandakan si bayarnya kuat, bikin benteng di sini, teman-teman. Daily, daily baru kemarin hari Kamis hijau. Sorry, merah. Sekarang sudah hijau lagi. Ya, ini pertahanannya buyer, ini juga pertahanannya buyer. Secara teknikal, ya teman-teman. 4 jam seperti ini yang nampak. Oke, yang pasti kita punya break di sini. Clear. Ini break. Lalu demand kalau saya lihat di 4 jamnya ini. Inilah teman-teman. 2290. Oke. Berarti minggu depan saya saran fokus Anda sudah ini aja. Ya targetnya nggak usah sampai ke sana juga sih. Targetnya ke sini dulu aja teman-teman. Highest ya dari ini. Ya, targetnya ini. Oke. Dari 4 jam sudah terbentuk polanya. Karena sama juga dari kemarin ini break. Oke. Ya. Demand ini juga menahan harga. Ya. Ini break di sini. Dia malah nggak mau turun sampai ke demand. Kalau ke sini pun nggak ada mau. Nggak kuat. Berarti menandakan bahwa buyer ini masih banyak. Nah sekarang H1 teman-teman. Oke. H1 demandnya lebih presisi. Ini dia. Kita geser sedikit price-nya. Mungkin taruh stop loss lah di sini. Ya, ini area pantau, pantau entry. Ya karena kalau risiko segede gini juga apa ya? Kalau saya pakai risk per trade pun nanti lotnya kecil sekali. Ya, lotnya kecil sekali di sini nanti. Ya mungkin sebelum price tertolak di sini nanti kita bisa cek reversalnya dulu. Ya, karena risk cukup besar. Berapa nih jaraknya teman-teman? Kalau entry di sini ke sini, stop lossnya aja 18,00 poin. Jauh sekali. Ya, lot yang bisa kita entry kan kecil sekali. Ya, jadi better nanti kita rubah seperti biasa. Cret-cret. Nah, oke. Ya, teman-teman. Dan M15. Apakah ini bisa kita sempitkan lagi? Tapi kalau saran saya di situ kita bisa lihat reaksinya. Lihat reaksinya itu. Nah, ini demand ini untuk melihat reaksi. Cek reversal untuk buy. Ya. Jadi Anda bisa cek reversalnya dulu sebelum nanti Anda transaksi buy. Nah, pasti saya yakin juga banyak traders yang ingin entry di sini sampai di sini. Ya, teman-teman. Tapi kalau saran saya nih, kalau Anda mau entry di sini, targetnya ini dulu aja, teman-teman. Tempat breaknya harga ini.
Yang breaknya di sini. Ya targetnya ini dulu aja. Tempat breaknya si price. Ya, kita cek di M15. Kalau Anda mau sell, ya teman-teman. Kalau kita mau buy kan nanti di areanya ini 2293. Kalau Anda mau sell, mungkin saran saya menunggu si support ini pecah. Ya, tapi kalau bisa jangan dulu sampai ke sini. Ya, jangan dulu sampai ke sini. Jadi kalau dia pecah, lower low, boleh Anda masuk. Tapi kalau dia pecah, lalu langsung ke sini, jangan entry sell, teman-teman. Jangan sell. Karena apa? Kalau ini Anda sell di sini, takutnya price sudah masuk SR flip ini langsung naik. Ya, apalagi next week ada news CPI, inflasi. Jadi saya minta tolong ini tadi. Ini area ini jadikan target. Ya, target. Kalau sudah masuk area ini ke bawah, jangan sell. Riskan. Ya, riskan up lagi. Takutnya dia turun, 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 turun. Sampai sini udah naik lagi. Oke, tolong diperhatikan ya teman-teman. Jadi kalau saya sih secara H1 dan H4 saya akan tunggu di area ini aja. Ya, area bawah ini aja. Kalau mau sell di time frame lebih kecil, Anda harus hati-hati. Nanti coba saya bahaskan why. Kenapa? Ya. Jadi di area ini saya minta tolong kalau price sudah masuk ke area tersebut sudah jangan sell-sell lagi lah. Ya, 2304 ini jangan lagi sell-sell lagi. Oke. Ini sudah mulai hati-hati. Anda cari momentum untuk buy saja. Ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan info yang kita kasih juga bisa bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, sukses selalu dan sehat selalu teman-teman.